Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Rel Rewanika Audimartaung, kelas 9D, nomor absen 27, dari SMP Mardiwalia Cibinong. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan ujian praktek pendidikan agama Katolik dan budi pekerti saya dalam bentuk membuat satu renungan berdasarkan salah satu perikop kitab suci. Sebelum kita mulai renungan kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat penyertaan Tuhan Yesus. Sepanjang kemarin Bapak hingga pagi ini Tuhan Yesus, kami masih diberi kesehatan Bapak. Terima kasih Tuhan, sekarang Raya ingin membawakan sebuah renungan Bapak, berkati renungan yang Raya sampaikan, supaya itu bisa menjadi manfaat bagi Raya dan semua orang. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus, Raya sudah bersyukur, haleluya. Pada hari ini saya akan membawakan suatu renungan yang saya ambil dari kitab Lukas ayat pasal 22 ayat 14 sampai 20 tentang penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan kamu." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang telah ditumpahkan bagi kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Menjelang wafatnya, Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama para murid-muridnya. Saat Tuhan Yesus memecahkan roti dan membagi-bagikan kepada murid-muridnya, dia bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan." Yaitu terdapat dalam Lukas 22 ayat 19b. Perjamuan malam Paskah merupakan kenangan yang sakral. Kita sebagai umat Kristiani tentunya meneruskan tradisi ini. Setiap kali kita merayakan perjamuan, pasti kita diajak untuk mengingat kembali bahwa Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya bagi kita. Ia rela mati berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Artinya kita sudah ditebus dan dipersatukan dengan Dia. Selain itu, kita juga dipersatukan dengan pengikut-pengikutnya yang lain. Tuhan Yesus meminta kita untuk mengenang pengorbanannya melalui perjamuan. Kematian Tuhan Yesus itu menurut aku ibarat benih yang ditanam di dalam tanah. Tuhan Yesus wafat untuk menumbuhkan tunas-tunas baru, dan kitalah tunas-tunas baru itu. Tindakannya untuk memberikan diri bagi kita, umat manusia, dapat menjadi pendorong atau motivasi bagi kita agar kita pun memberanikan diri dalam melayani sesama. Melayani sesama ini menurut aku misalnya dengan bisa dalam bentuk mengasihi, yaitu mengasihi keluarga kita, papa mama kita, saudara kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi tetangga kita, lingkungan sekitar kita, dan mengasihi guru-guru atau pemimpin-pemimpin kita. Tuhan Yesus tentu tidak ingin perjamuan yang kita lakukan, misalnya dalam setiap perayaan Ekaristi, atau misalnya dirayakan di gereja itu di setiap minggu pertama di awal bulan. Itu hanya menjadi kenangan yang setelah kita keluar gereja, kita sudah lupa. Misalnya nih, kita datang ke gereja untuk ikut perjamuan. Pasti sebelum perjamuan kita diminta untuk mengingat kembali segala kebaikan yang udah Tuhan lakukan buat kita, segala pengorbanannya yang udah Tuhan berikan buat kita. Lalu setelah itu kita keluar dari gereja, kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, kita udah lupa dan kita tidak menerapkan makna perjamuan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, menurut aku menerapkan
perjamuan itu dalam kehidupan sehari-hari itu dalam bentuk melayani sesama teman-teman. Misalnya kita membantu teman kita yang kesusahan, membantu orang tua biasanya membersihkan rumah, atau membantu guru dalam misalnya mengoreksi ujian atau ulangan, misalnya kita membantu teman dalam mengerjakan tugas. Nah, itu perjamuan Tuhan Yesus itu bisa menjadi indah dalam hidup kita apabila kita berani meneladani pengorbanan Tuhan Yesus. Bisa juga kita lakukan misalnya ada teman-teman kita mungkin di jalan yang misalnya mereka nggak punya makanan, mereka nggak punya tempat tinggal, mungkin mereka kekurangan kasih sayang. Kita bisa merangkul mereka dan kita bisa berkata bahwa Tuhan mengasihi kamu dan saya. Tuhan menciptakan, mungkin kita diciptakan untuk bisa menolong mereka, mungkin bisa mengisikan sedikit waktu kita misalnya untuk sharing, misalnya buat misalnya dengan keluarga atau misalnya dengan teman-teman kita sharing kebaikan apa yang udah Tuhan kasih buat kita, sebagaimana kita menyalurkan kasih yang udah Tuhan Yesus berikan buat kita. Menurutku pengorbanan Tuhan Yesus itu besar banget. Karya-karyanya yang bisa mengorbankan nyawanya buat kita itu menurut aku adalah karya terbesar yang pernah aku alami di hidup aku, dimana kematian Tuhan Yesus itu dan kebangkitannya itu mengubah segalanya. Coba teman-teman bayangin kalau misalnya Tuhan nggak datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, seperti yang dituliskan tuh dalam Roma 6 ayat 23, bahwa upah dari dosa adalah maut penahanan. Dan coba kita bayangkan bagaimana kita sudah melakukan banyak dosa, dan ketika Tuhan datang ke dunia, mungkin sekarang kita sudah menerima hasil dari segala kesalahan kita. Kita sudah berada di tempat yang paling gelap, mungkin kita sudah menderita, kita sengsara, tapi Tuhan Yesus mati menebus kita untuk menjadikan kita sebagai seorang pemenang, teman-teman. Nah, untuk itu sekali menurut aku cara memaknai perjalanan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah mungkin nggak mengorbankan nyawa kita juga, tapi kita bisa menyalurkan keselamatan yang udah Tuhan kasih buat kita dalam untuk mengasihi sesama. Mungkin bukan hanya melalui harta, tapi melalui waktu kita, melalui peran kita, mungkin sebagai anak di rumah kita mau bantu orang tua, kita mau membaca orang tua, kita mau mengasihi saudara-saudara kita. Teman-teman, sekian aja renungan yang bisa aku sampaikan. Nah, kali ini aku bakal menyanyikan satu lagu yang lagu ini aku dapat dimana ketika aku membaca perikop ini, aku teringat bahwa besar banget pengorbanan Tuhan Yesus buat kita, sampai Dia rela mati di kayu salib, Dia rela meninggalkan semua kemuliaannya, Dia mau jadi sama seperti kita, menjadi seorang manusia, Dia mau jalani hidup di dunia sampai Dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya buat kita, agar kita hidup sebagai seorang yang memperoleh keselamatan, agar kita bisa hidup kekal. Jadi lagunya ini aku memilih lagu Terlalu Besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang
teman-teman, sekian renungan yang bisa aku sampaikan. Semoga apa yang aku sampaikan bisa berguna buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.